Nah, pertanyaan besarnya seperti ini, Pak. Ini prinsip akuntansi ya. Kalau ada biaya besar-besaran yang terjadi di salah satu buku di salah satu laporan keuangan emiten, salah satu expense company sama dengan revenue perusahaan lain, betul ya? Jadi kalau misalnya ada capex besar-besaran di bukunya Meta, di bukunya Google, di bukunya Amazon, Tesla, itu pasti akan menjadi omset buat perusahaan lain. Pertanyaannya siapa kan yang akan menyerap omsetnya itu? Ini Microsoft sama OpenAI aja pakainya cuma Nvidia mayoritasnya. Ini baru Google dua ini aja ya, belum Google dan lain-lain. Oke, jadi dari dua data ini aja kita bisa lihat bahwa posisi Nvidia sebagai market leader agak susah untuk dipatahkan. Oke, saya coba mau kasih lihat dari chartnya. Ini saya coba ambil grafik chartnya Nvidia, terus saya coba gabungkan sama EPS-nya, sama laba bersih per sahamnya. Ya, teman-teman bisa lihat ya bahwa sebenarnya rally-nya saham Nvidia selama ini ya tanda kutip korelasinya positif dengan perkembangan laba bersihnya. Laba bersihnya naik, ya sahamnya juga naik. Semakin naik laba bersihnya, ya semakin naik harga saham. Ya sekarang kita bisa lihat sih harga sahamnya Nvidia ya memang masih terus naik. Nah ini kan EPS terakhir ya di buku Januari 2024. Ya mungkin teman-teman bisa tebak nanti di bulan Q1 2024. Tahu saya earnings call-nya akan terjadi di 22 Mei 2024. Mungkin kira-kira 1 bulan dari sekarang, ya teman-teman bisa kira-kira prediksi kan di Q1 akan segila apa EPS-nya atau setidaknya 2024 penuh. Dari komitmen investasi AI yang sudah disebutkan sama Meta, Tesla, Microsoft, dan beberapa perusahaan, kurang lebih kita bisa mengebakkan EPS-nya double, triple, atau 4 kali lipat dari tahun ini. Dan ini adalah EPS yang terakhir. Ya, jadi ya teman-teman mungkin bisa lihat bahwa sebenarnya harga sahamnya, mungkin saya pakai mingguan biar lebih jelas. Ya sebenarnya harga saham Nvidia itu memang ikutan rally setelah laba bersihnya rally. Dan ini adalah pola yang umum ya di saham-saham Amerika, biasanya memang EPS dan harga itu korelasinya sangat positif. Mungkin di beberapa saham negara berkembang dari Indonesia mungkin ada yang patah korelasinya. Atau kalaupun terjadi buku waktu yang lama, bahkan kita bisa bilang namanya value term. Tapi buat di saham Amerika, terutama yang liquid ya, yang sudah masuk beberapa indeks yang utama, makin Visa Seven kan juga bobotnya besar ke indeks. Sejauh ini sih, bahkan di beberapa saham yang lain, laba bersih itu adalah salah satu indikator yang menjadi penggerak di harga saham. Terutama buat saham Amerika yang selama ini kita bisa bilang pasarnya efisien. Ya kan, bahkan dari beberapa jurnal akademis pun ya memang yang paling efisien salah satunya pasar saham Amerika. Karena liquid dan juga pemangku kepentingannya juga banyak, gak cuma satu pihak. Bahkan hampir banyak negara juga berinvestasi di pasar saham Amerika. Tapi buat saya ini adalah sebuah blueprint yang teman-teman harus pegang, dan menurut saya ini kita akan jelaskan di 14 slide ke depan kenapa menurut saya ini bukan hanya sebuah hype semata, tapi ini adalah sebuah megatrend. Mungkin kita bisa lihat dari siklus-siklus inovasi sebelumnya ya. Di siklus inovasi pertama kita menemukan textile, iron, water power, itu buku waktu 60 tahun. Dan di gelombang kedua inovasi kita punya tenaga uap, kita punya teknologi rel kereta api yang waktu itu juga ekonominya sangat booming. Mungkin kalau teman-teman ingat setiap kali ada inovasi terjadi 1.0, 2.0, ada sebuah sektor ekonomi yang berkembang dan perkembangannya tidak hanya terjadi di 1 tahun. Tapi istilahnya kita bisa bilang multi-year, di atas 5 tahun bahkan 1 dekade. Itu di gelombang kedua. Di gelombang ketiga kita punya tenaga listrik, ada kimia, dan juga teknologi mesin mobil yang mungkin kita tahu sampai sekarang, itu di tahun 1900-an sampai 1950. Di gelombang keempat kita punya pengembangan, punya elektronik, punya petrochemical, dan mungkin kita sempat mengalami juga dot-com bubble di 1990. Di tahun 2000 terutama, dan lumayan mirip ya bahwa kan 1999 kok The Fed mulai tanda kutip mengetatkan kebijakan mata uangnya karena habis krisis 1998 juga, habis itu sempat ada era cetak uang, habis itu mulai ditekatkan kembali, nggak tiba-tiba tahun 2000 pecah bubble-nya. Nah kan kurang lebih mirip nih seperti yang kita alami sekarang. Jadi kan pertanyaannya, apakah AI ini yang merupakan inovasi di gelombang ke-6 adalah sebuah hype yang mungkin akan mati dalam waktu 1 tahun? Apakah ini adalah tren yang cukup jangka panjang? Ya, ini yang kita akan coba jawab di beberapa slide ke depan. Apakah AI yang teman-teman percaya dari ChatGPT 1, 2,
3,5, 4, karena saya pribadi juga salah satu yang mengikuti pengembangan ChatGPT. Dari yang awalnya kita tidak bisa upload apapun, sekarang kita sudah bisa upload PDF, kita sekarang sudah bisa upload URL, kita sudah bisa upload begitu banyak hal ke dalam ChatGPT, bahkan kita sudah bisa generate video, sudah bisa generate image. Jadi menurut saya aplikasi komersialnya masih sangat amat luas, dan menurut saya masih sangat sedikit orang yang mungkin tahu secara mendalam apakah AI ini adalah sebuah tanda kutip tren-trenan saja atau narasi semata, atau memangnya benar-benar inovasi. Nah, untuk membedakan inovasi dan juga narasi kan kita butuh research yang cukup mendalam. Makanya itulah kenapa investor muda dan peluang juga nanti akan mengundang sebuah expert yang bisa menjelaskan ini secara mendalam selama 2 hari tatap muka offline. Karena alasan ini, karena salah satunya kita percaya bahwa AI, Internet of Things, ini bukanlah sebuah narasi yang akan hilang dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Dan nanti ada alasannya juga. Karena kita bisa tahu dari semua inovasi yang terjadi, narasi yang kuat yang akan menjadi sebuah inovasi itu tergantung seberapa banyak putaran uang di dalamnya. Ya kan, dan nanti kita juga akan jelaskan seberapa banyak sih putaran uang di sini dan siapa saja pemainnya, apakah pemain yang berskala lokal, regional, atau global. Nah, mungkin sedikit bocoran, saya juga cukup kaget kemarin di IMF meeting, baru-baru ini sudah ada IMF Economic Outlook, bahkan di salah satu laporan IMF terkait ekonomi global, kalimat AI itu juga mulai dipakai, bahkan bukan cuma dipakai ya teman-teman, kalimat AI dijadikan alasan, kayak misalnya kurang lebih gini narasinya. Oke, kita melihat bahwa perkembangan negara A, negara maju B akan berkembang karena perkembangan AI. Jadi AI juga dijadikan salah satu variabel terkait perkembangan ekonomi. Dan yang ngomong bukan seorang influencer, bukan seorang aktor, tapi seorang lembaga ekonomi dunia, International Monetary Fund. Jadi baru-baru ini kita mungkin kaget ya, wah saham Meta yang waktu itu sempat rally sehari 25% seperti Alkohol Akas Indonesia, di Indonesia, tiba-tiba kemarin sempat koreksi cukup dalam. Dan anehnya koreksi cukup dalamnya itu terjadi setelah laporan keuangannya bukan jelek, tapi bagus. Ya kan? Di sisi lain kita bisa lihat kemarin Tesla rally, padahal Tesla laporan keuangannya di bawah konsensus. Ya kan, jadi kan kita akan mulai bertanya-tanya, wah apakah pasar saham Amerika ini tanda kutip menjadi seperti pasar saham negara berkembang ya, yang laporan keuangan bagus, sahamnya jatuh, laporan keuangan jelek, sahamnya naik, ya kan, itu kan kurang lebih kan mirip seperti narasi yang ada di negara berkembang. Sedangkan kemarin Amerika yang biasanya selalu mengikuti above and below konsensus, lumayan kebaca polanya, tapi kemarin kenapa ya saham Meta malahan koreksi? Padahal laporan Korea nggak jelek loh, laporan Korea jauh di atas konsensus, sedangkan Google di atas konsensus sahamnya rally. Nah, sebenarnya saya suka banget mengikuti earnings call dari saham-saham Magnificent Seven, kayak misalnya Google, Amazon, ada Meta, Nvidia, dan lain-lain. Yang saya lihatin sih sebenarnya bukan laporan keuangannya, tapi earnings call-nya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan kenapa saya mengikuti. Tapi mungkin saya akan sedikit dulu kasih lihat salah satu analisa terakhir dari Bank of America. Nah, dia menggunakan begitu banyak indikator di salah satu reportnya terkait Global Investment Strategy ya. Intinya dia ingin berargumen seperti ini sih. Dia lihat bahwa iya sih memang aset bubble itu adalah hal yang sangat sering terjadi di sejarah pasar keuangan. Waktu itu sempat ada gold bubble, kita kenal yang zamannya gold rush yang terjadi migrasi besar-besaran ke Australia, New Zealand, dan lain-lain. Pada waktu itu kan kita ingat ya ada zamannya namanya gold rush, ada juga waktu itu bubble di Jepang, ada juga waktu itu narasi Asia, ada juga bubble narasi internet, waktu itu bubble housing market yang terjadinya, yang puncaknya terjadi di krisis 2008, ada juga waktu itu narasi China, narasi biotech, dan lain-lain, dan juga ada narasi Bitcoin, ya kan. Dan sebenarnya tim analis dari Bank of America ini berusaha memprediksi kira-kira AI ini sekarang apakah bubble, apakah baby bubble, ataukah gimana? Ya, kalau menurut kasar mereka, kira-kira levelnya ada yang di warna biru muda ini. Nah, cuman ya kita bisa berdebat, wah ini AI sudah bubble lah, sudah selesai, mungkin tahun depan sudah nggak ada lagi bahas AI. Tentu argumennya akan sangat melebar ya, bagi yang pro sama yang nggak pro. Tapi coba kita
sekarang meresapi lebih jauh kira-kira kenapa sih yang membuat saham Meta itu kemarin jatuh, ya kan? Nah kemarin di earnings call-nya Meta yang sekarang sudah ada Facebook, Instagram, dan WhatsApp di dalamnya, hasilnya sebenarnya bagus. Sebenarnya laporan keuangan teman-teman bisa baca di berita. Nggak jelek laporan keuangannya, jauh di atas konsensus dan juga di atas prediksi beberapa analis top sebenarnya. Cuman hanya karena satu paragraf ini saja yang waktu itu dibacakan oleh Mark Zuckerberg, tiba-tiba sahamnya koreksi. Intinya dia cuma bilang gini sih, bahwa Mark Zuckerberg percaya bahwa Meta harus invest besar-besaran di tahun-tahun mendatang, bukan cuma satu tahun ya. Kalau saya Indonesia kan kurang lebih dia bilangnya begitu ya, bahwa Meta dan Mark Zuckerberg percaya dan berkeyakinan bahwa di tahun-tahun mendatang, bukan cuma satu tahun, mereka harus invest besar-besaran di jasa AI. Nah, mungkin banyak yang tanya gitu, ini per sekarang itu banyak sekali event-event yang terjadi di dunia ini gitu ya, mulai dari serangan perang gitu ya, mulai dari banyak hal lah. Makanya kenapa kalau bisa dilihat gitu ya dari screen-nya, itu di sebelah kanan itu ada gambar Bitcoin, tapi ada gambar roketnya di sini. Jadi memang ada beberapa uncertainty yang terjadi. Makanya kenapa gue memulai dengan judul dengan macroeconomic uncertainty ini, apakah Bitcoin itu sudah berakhir gitu ya. Jadi ini adalah agenda untuk hari ini gitu ya. Ada pasti bahas macroeconomic condition karena memang judulnya tadi soal macroeconomic condition, lalu ada Bitcoin halving yang baru terjadi baru-baru ini gitu ya. Dan Bitcoin trends dan major thesis dan mungkin ada altcoins juga yang mungkin akan di-share juga gitu ya. Ini adalah total return Bitcoin dalam 10 tahun terakhir. Jadi sangat besar sekali, 14.039% dalam waktu 10 tahun. Dan ini mungkin kita tidak bisa dapatkan di berbagai aset kelas lainnya. Terlepas dari kenaikan 14.039%, pasti ada volatilitas yang terjadi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya akan bahas soal macroeconomic condition yang terjadi di saat-saat ini. Mulai dari delay cut by Federal Reserve, lalu ada perang, lalu ada the most voting ballot, yang mana ini sangat berpengaruh terhadap makroekonomi yang terjadi sekarang, dan juga Bitcoin ETF approval yang paling terakhir gitu ya. Dan ini adalah satu data mengenai stubborn inflation yang terjadi di Amerika Serikat. Kita bisa lihat di sebelah kanan, inflasi di Amerika itu masih berada di sekitaran 3,5 sampai 4% per posisi sekarang gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa memang inflasi Amerika berdasarkan The Fed menyatakan bahwa inflasi itu mau ditekan sampai level 2%. Nyatanya, sampai per sekarang, inflasi itu tetap berada di level 3%-an. Masih di atas level yang diminta oleh The Fed. Dan kalau kita melihat dari beberapa data ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa terjadi penguatan ekonomi Amerika yang menyebabkan inflasi ini tidak bisa turun, gitu ya. Nah, buat teman-teman yang tidak tahu, gitu ya, banyak sekali orang yang lebih fokus ke The Fed dalam menaikkan atau menurunkan suku bunga. Tapi yang perlu kita tahu bahwa setiap negara itu punya dua kebijakan, yaitu fiscal policy dan monetary policy. Begitu juga seperti di Indonesia, ada yang namanya Bank Indonesia, ada yang namanya Kementerian Keuangan. Jadi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan adalah dua entitas berbeda yang mana tidak bisa mempengaruhi satu sama lain, tapi mereka bisa berkolaborasi. Nah, per sekarang gitu ya, kalau di Amerika itu ada yang namanya The Federal Reserve, yang mana yang kita tahu sebagai The Fed, dan juga US Treasury atau yang dipimpin oleh Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan Amerika. Dan kalau kita lihat, banyak orang fokus di atas tapi tidak fokus di bawah. Jadi buat teman-teman yang tahu bahwa monetary policy ini mengatur soal suku bunga, mulai dari raising interest rate, lalu quantitative tightening, buying bonds dan sebagainya, intervensi di pasar itu dilakukan oleh The Fed. Tapi di satu sisi kita jangan lupa bahwa Kementerian Keuangan itu juga memegang peranan penting, mulai dari memperlebar defisit, lalu mulai mengecilkan defisit gitu ya. Ini adalah tugas dari Kementerian Keuangan. Dan banyak orang yang lupa bahwa ketika The Fed melakukan quantitative tightening atau raising interest rate, di satu sisi
Kementerian Keuangan Amerika yang dipimpin oleh Janet Yellen itu justru kalau teman-teman perhatiin di 2 tahun yang lalu itu ada masalah pagu hutang atau debt ceiling yang terjadi di Amerika. Ketika debt ceiling itu banyak negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Biden kepada Senat atau DPR Amerika. Dan waktu itu terjadi deadlock gitu ya, karena memang ketika terjadi debt ceiling maka pemerintah Amerika tidak bisa cetak utang lebih banyak karena pagu hutangnya sudah maksimal. Akhirnya singkat cerita diputuskanlah Presiden Biden itu setuju dengan Republican atau partai oposisi, di mana ini debt ceiling-nya kita akan naikkan ya sampai tahun 2025 tanpa limit, teman-teman. Jadi kalau dengan arti kata tanpa limit, artinya pemerintah Amerika bisa cetak utang sebanyak-banyaknya, gitu ya. Jadi jumlah uang beredar itu semakin lama semakin banyak, gitu ya. Nah, jadi ini ada yang saya sebut sebagai Bidenomics, gitu ya. Karena ini saya ambil dari Instagramnya Presiden Biden. Nah, sebenarnya apakah ekonomi Amerika itu segitu kuatnya kalau kita bandingkan dengan yang lain? Kalau kita lihat, memang di sebelah kanan, non-farm payroll atau jumlah lapangan kerja yang muncul di Amerika itu cukup tinggi ya. Dan even dari 2023, meskipun Fed itu rate-nya sangat tinggi, tapi kita lihat non-farm payroll-nya itu sangat tinggi gitu. Jadi ibaratnya kok kayaknya dengan suku bunga ini, kok kayaknya nggak turun-turun ya gitu. Orang membuka lapangan kerja, maksudnya orang kok masih optimis gitu dengan pembukaan lapangan kerja di Amerika. Tapi banyak orang yang tidak melihat secara detail. Teman-teman bisa lihat bahwa di kuartal 1 2024 itu terjadi job cut yang sangat banyak sampai 200.000 jobs gitu. Nah, tapi kenapa kok berbeda sekali ya view-nya antara job cuts yang terjadi di Amerika di perusahaan swasta, tapi non-farm payroll-nya kok masih tinggi aja gitu. Nah, balik lagi ke cerita soal Kementerian Keuangan itu bisa mengatur yang namanya budget. Ketika mereka mengatur yang namanya budget tersebut, gitu ya, artinya ketika pemerintah itu bisa cetak uang sebanyak-banyaknya, artinya mereka itu punya cara untuk supaya ibaratnya meng-offset tenaga kerja yang ada di sini diserap jadi tenaga kerja publik atau tenaga kerja kayak PNS gitulah ya kita bilangnya. Nah, ketika itu terjadi gitu ya, maka sebenarnya kita bisa melihat nih bahwa memang Kementerian Keuangan itu cetak uang untuk membuka lapangan kerja lebih banyak ke sektor-sektor yang berhubungan dengan pemerintahan. Karena balik lagi, kalau kita bicara soal swasta itu kan di luar kemampuan daripada si pemerintahannya Biden gitu. Maksudnya kalau swasta mau layoff kan pemerintahan Biden juga tidak bisa apa-apa gitu kan. Tapi yang bisa dikontrol oleh pemerintah Amerika adalah tenaga kerja yang lapangannya dia buka sendiri gitu. Makanya kenapa kalau teman-teman tanya, kenapa kok non-farm payroll-nya tinggi? Ya jawabannya adalah ini didominasi oleh 2 sektor, yaitu satu sektor yang berkaitan dengan pegawai negeri swasta, yang kedua itu berkaitan dengan healthcare gitu ya. Jadi ada dua sektor gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat bahwa itu yang terjadi di Amerika, makanya kenapa inflasi itu tidak bisa turun, teman-teman. Itu yang menyebabkan kenapa inflasi itu tidak bisa turun sampai detik ini. Karena bayangin aja ketika terjadi layoff, di hire gitu ya sama PNS gitu. Jadi mereka punya purchasing power lagi dan lagi gitu. Akhirnya inflasi itu nggak bisa turun gitu ya. Nah, ini yang terakhir terjadi adalah Middle East escalation tension, di mana kalau teman-teman lihat kemarin terjadi serangan ya dari Israel ke Iran gitu ya. Iran ke Israel karena respon dari serangan Israel ke Iran sebelumnya. Israel, jadi ceritanya kalau teman-teman nggak tahu, Israel dan Iran itu memang konfliknya sudah lama. Dan juga ini itu sebenarnya Israel dan Iran itu sebenarnya teman sebelumnya. Karena Israel itu zaman dulu ya, kita cerita zaman dulu, itu mereka itu pernah melakukan sanksi terhadap Mesir.
ketika mereka melakukan sanksi terhadap Mesir, suplai minyak itu tidak bisa lewat melalui terusan Suez, yang mana dia harus muter ke daerah Afrika. Nah, waktu itu Iran dan Israel sepakat untuk bikin jalur pipa minyak, karena Iran ini kan salah satu eksportir minyak gitu ya. Jadi Israel ini perlu sekali dengan suplai minyak ini. Nah, akhirnya dibangun tuh. Nah, tahu nggak dibangunnya di mana, teman-teman? Dibangun ujungnya itu ada di jalur Gaza, yang mana sekarang terjadi konflik antara Palestina dengan Israel gitu. Nah, ketika Israel menyerang Palestina, Palestina ini salah satu yang ibaratnya yang mendukung kemerdekaan Palestina itu salah satunya Iran gitu. Makanya kenapa mereka terjadi perang di situ. Dan terakhir, kalau teman-teman ingat di awal tahun gitu ya, kalau kita cerita di awal tahun, kedutaannya Iran yang ada di Syria itu ditembak sama Israel gitu. Ketika ditembak, banyak top eksekutifnya Iran gitu ya yang meninggal dunia di sana. Nah, serangan yang terjadi antara Iran dengan Israel gitu ya, serangan dari Iran ke Israel ini adalah serangan balasan atas apa yang terjadi terhadap Israel.